Selamat malam semuanya. Kami dari mahasiswa manajemen dari kampus Universitas Universitas. Kami di sini akan wawancara Joyce teman kami sebagai proyek atau nilai untuk UAS di Mandalika itu bisnis project. Jadi sebelumnya kami itu merupakan salah satu, kami ada penawaran proyek kami itu marketing digital agency. Nah, proyek kami ini bergerak di bidang pemasaran, namanya ya kan. Kami itu melakukan pemasaran ada di platform seperti TikTok, Instagram. Nah, dua itu akan menjadi fokus kami. Dan kami juga ada layanan seperti konsultasi gitulah, konsultasi konseling atau mungkin beberapa tutorial. Kemudian ada untuk pertandingan mungkin desain kayak pemilihan konsep, warna. Lalu kami juga terjun ke lapangan langsung seperti melihat situasi kondisi usaha itu gimana, lalu target pasaran itu seperti apa yang diganti klien, lalu nanti kami baru mengelola data itu dan kami kerjakan. Kami membantu berupa bikin bazar, pembuatan brosur, poster dan lain sebagainya. Nah, lalu kami juga ada side projectnya. Side project kami itu berupa website. Nanti kami akan buat. Ini sebenarnya tergantung si customer mau pakai website kami atau enggak. Tapi itu cuma side project aja, seperti bonus lah dari service kami. Nah, jadi kira-kira seperti itu sih kurang lebih. Nah, lalu nanti kami akan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Cynthia dan Bibi. Jadi pertanyaan pertama, apa pendapat Anda tentang jasa yang kami tawarkan? Tentang jasa yang teman-teman tawarkan sangat menarik, sangat membantu usaha saya yang saya jalankan sekarang. Mungkin itu bakalan membuat usaha saya lebih maju karena branding seperti yang dikatakan tadi oleh Alvin, dengan promosi-promosi di beberapa platform di sosial media gitu. Lalu apa yang membuat Anda tertarik untuk mencari jasa seperti yang kami tawarkan? Yang membuat tertarik saya adalah ketika usaha saya di branding di sosial media teman-teman. Jadi mungkin itu sebagai terobosan dalam usaha saya. Oke, pertanyaan selanjutnya, masalah atau tantangan apa yang sedang Anda hadapi yang membuat Anda mencari solusi ini? Masalahnya di usaha saya itu stuck dengan pendapatan yang gitu-gitu aja gitu. Maksudnya gini, kayak ya usahanya jalan-jalan, tapi dengan ya targetnya di situ aja, nggak ada terobosan, ya gitu, hanya kayak cukup ya sebulan cukup gitu, nggak ada lebih gitu. Karena penambahan. Yes, bener banget. Oke, lalu apakah Anda pernah menggunakan layanan yang serupa? Sampai saat ini sih belum. Jadi baru kami nih yang nawarin. Iya, baru teman-teman dari Uvers nih yang. Jadi pertanyaan terakhir, apa yang paling Anda sukai dari layanan kami dan apa yang ingin Anda ubah? Yang saya sukai adalah dengan promosi-promosi yang tadi yang ditawarkan, seperti ada desain, udah termasuk desain, termasuk website, terus termasuk iklan di TikTok, Instagram. Itu membuat saya tertarik sih buat mau menerima penawaran dari teman-teman gini gitu. Untuk itu jadi nanti viewernya bakal Yes, benar banget. Jadi mungkin itu ada sebuah benefit lebih dari usaha saya gitu. Terus ada nggak yang ingin Anda ubah? Kayak saran masukan buat saran. kami gitu. Sejauh ini sih nggak ada sih, aman semua. Dengan yang jelasin tadi juga masuk akal semua gitu. Oke sih. Ya, jadi bisnis kami itu memang berfokus untuk ya membantu atau mengembangkan usaha-usaha UMKM menengah ke bawah, menengah dan menengah ke atas. Dan itu untuk budget ya sesuai orang bilang lah, ada kualitas ada harga. Yes, benar banget. Jadi ya semoga apa yang kami tawarkan, apa yang kami kerjakan itu bisa memuaskan konsumen, menjaga kepercayaan mereka, lalu dapat sama-sama keuntungan lah. Di customer, di kami juga untung, sama-sama senang. Betul.
Jadi ya sekiranya itu aja sesi wawancara dari kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, Miss, Iya, Pak. kami dari mahasiswa manajemen A. Saya Agus Santo. Saya Cindy. Jadi tujuan kami ke sini mau wawancara tentang produk kami. Semacam mungkin testimoni gitulah. Jadi sama sekalian pemasaran produk. Jadi produk kami itu tentang digital marketing agency. Kami itu bergerak di bidang pemasaran. Mungkin perusahaan Miss atau teman Miss atau ada saran gitu kan, butuh bantuan. Kami siap. Layanan kami itu ada konsultan marketing, lalu ada berupa konseling gitu, lalu ada webnya nanti untuk pemasaran, ada di situ nanti tutorialnya, ada segala macam lah tentang pemasaran. Lalu terjun langsung ke lapangan, membantu atau kami menyediakan kayak berupa stand sama melalui sosial media. Fokusnya itu di Instagram dan TikTok. Nah, jadi kami ada beberapa pertanyaan nih untuk Miss. Silakan. Yang pertama, apa yang alasan utama Miss menggunakan jasa kami? Alasan utama tadi sudah sudah dijelasin jasanya dari digital agensi digital marketing agency ya seperti itu. Kalau dari alasan utama saya ingin menggunakan digital marketing agency itu salah satunya apa? Marketing itu poin paling penting di suatu perusahaan seperti itu. Karena kenapa? Itu namanya mau pemasaran, kita perlu pendapatan seperti itu. Ya. Iya, karena kalau kita marketing kita kurang bagus, pasti pemasaran kita menurun seperti itu. Bahkan pendapatan kita menurun. Jadi tentu namanya kita dari perusahaan yang penawaran jasa ini sangat dibutuhkan sekali seperti itu. Jadi salah satu poin adalah untuk supaya marketing apa yang mau dipasarkan, mau dijual seperti itu, masyarakat tertarik seperti itu. Ya, karena kalau misalnya kita kurang tahu pangsa pasar, nah pasti agensi kalian sebagai konsultasi di sini ya. Tadi saya sudah mendengar konsultasi pangsa pasar. Misalnya kita menjual, kalau di sini saya bekerja di pendidikan ya, untuk menarik peserta didik masuk seperti itu. Itu bagaimana? Apakah harus gambarnya berwarna ceria atau merah semua seperti itu? Ya, jadi alasan utama saya memakai itu karena diberikan konsultasi seperti itu ya, dan juga terjun lapangan, tahu di bagaimana kondisi di sini seperti itu, dan juga supaya masyarakat tertarik juga seperti itu sih. Jadi konsultasi ini sangat butuh sekali, dari masalah warna, kalau mau dijual, kalau misalnya warna itu sangat menjadi poin utama ya, karena kalau misalnya warnanya nggak tertarik, orang tuh mau lihat tak? Enggak seperti itu ya. Sebenarnya ada nilai plus juga di sekolah kita di sini misalkan, tapi kami nggak pandai memasarkannya. Berarti kan sangat sayang seperti itu. Jadi butuh sekali, sangat menjadi alasan utama untuk supaya marketing kita menjadi lebih baik, karena ada diberikan jasa seperti konsultasi seperti itu. Jadi alasan Miss karena ya pertama kami ada layanan konsultan, jadi penyesuaian warna, lalu metode, betul, sama karakter, jam-jam pasarannya itu betul, seperti apa karakternya. benar sekali. Ya itu memang kami menyediakan itu karena itu mau jadi ciri khas kami yang dengan seperti kayak gimana ya, dalam satu langkah itu langsung bisa secepatnya target naik, omset naik. Benar, karena kalian juga paham terhadap pangsa pasar saat ini seperti itu. Jadi next pertanyaan. Ya, boleh silakan. Seberapa penting faktor-faktor seperti harga, kualitas, sama layanan pelanggan bagi Miss? Wah, itu sangat penting sekali ya, karena harga itu, terutama harga mungkin ya, namanya masyarakat di sini, kalau kita di dunia pendidikan itu sekolah, terutama di sini kalau harga itu salah satu menjadi cerminan utama seperti itu ya. Namanya orang tua pasti mencari harga yang terbaik, tapi bukan berarti harga terbaik kualitas menurun seperti itu. Harga terbaik tentu kualitas juga terbaik. Lalu yang kedua, kalau boleh tahu tadi
harga, kemudian kualitas ya, harga, kualitas, sama layanan. layanan. Nah, tentu layanan itu juga sangat dibutuhkan sekali seperti itu ya. Ketika kita sudah dibuatkan sebuah misalkan poster atau mungkin tadi saya dengar juga dari dipasarkan dalam bentuk sosial media misalkan ya. Di sosial media itu mungkin di TikTok ataupun di Instagram. Ketika kita sudah wah, dia punya poster, punya iklan tuh bagus. Tapi layanan kita kurang ketika dia pada artinya adalah dia langsung ke tempat kita memberikan layanan yang kurang, itu sangat kurang baik seperti itu. Jadi tentu harga, kualitas dan layanan, dan juga mungkin layanan dari teman-teman punya digital company di sini juga itu sangat dibutuhkan sekali seperti itu, karena ketika teman-teman memberikan layanan, misalnya tadi saya juga dengar sampai terjun ke lapangan, seperti berarti kan terjun di lapangan itu melayani benar-benar secara detail, melihat lapangan itu adalah perusahaan ini bagaimana. Kalau misalnya saya hanya ngomong, Alvin, Cindy, perusahaan Miss, sekolah Miss itu kayak gini, sekolah saya kayak gini-gini, itu kan hanya gambaran kalian. Tapi kalian dengan jasa kalian itu, kalian harus terjun apa? Oh, ternyata ada gedung yang besar. Oh, ini ada unggulannya. Oh, ini ada ini. Oh, ternyata bisa. Berarti layanan untuk digital marketing kompos ini benar-benar layanan yang harus karena berdasarkan itulah kalau ada orang bilang ada harga ada kualitas. Betul. Jadi apa yang kami kerjakan itu sebisa mungkin kasih layanan terbaik untuk customer, biar customer juga puas sama layanannya, lalu juga ya apa yang dia inginkan, apa yang kami inginkan sama-sama terpenuhi. Betul sekali. Biar satu tujuan gitu. Oke, next question. Fitur atau layanan khusus apa yang Ibu harapkan dari sebuah jasa? Fitur atau Fitur atau layanan khusus apa yang Ibu harapkan dari sebuah jasa? Tentu kalau dalam terhadap jasa itu kalau bisa, karena kita sekarang perkembangan teknologi yang cukup canggih seperti itu ya, fitur-fiturnya yang kita harapkan ya pasti berteknologi lebih canggih lagi, apapun itu bentuknya seperti itu ya. Yang penting intinya adalah mempermudah masyarakat, masyarakat paham seperti itu, karena kita di sini berbicara terhadap digital marketing company sini tentang marketing di digital. Tentu yang kita harapkan apapun itu fitur-fiturnya, mungkin kalau secara fitur yang saya pikirkan saya agak belum ada gambaran seperti itu, tapi apapun itu fiturnya ya pasti kalau bisa memudahkan masyarakat yang praktis ya, kita dan yang kita sampaikan juga tersampaikan seperti itu ya. Dan juga di sini fitur-fiturnya itu juga untuk pengguna ya, dan juga mungkin untuk yang pembuat semua gampang ya, user friendly, sangat dibutuhkan seperti itu. Jangan dia canggih fiturnya ya. Kalau saya bilang saya mau fitur ini, tapi kalau mau ini tapi tidak memberikan masyarakat paham ataupun dia fiturnya tidak user friendly, itu sama juga. Jadi mau fitur apapun diharapkan ya tersampaikan ke masyarakat dengan mudah dan juga user friendly itu. Seperti itu sih. Itu kalau misalnya di fitur itu mungkin kami bakal kembangin itu di bagian sosial media sama di web. Nanti karena kami ada juga buatin web untuk si customer ini. Jadi nanti UI-nya itu yang bisa gampang dioperasikan oleh operator atau admin si perusahaan. Lalu nanti mudah juga digunakan oleh si user user customer dari si perusahaan itu. Nah, lalu kalau di sosial media nanti kayak di TikTok itu kami fiturnya itu dia lebih ke mungkin nanti ada bisa dilihat nih berapa orang nih dalam algoritma Instagram atau TikTok lewat di FYP-nya mereka, di brandnya mereka. Jadi dari survei itu nanti di jam-jam itu yang akan kami lakukan pemostingan video, feed atau yang lainnya di situ, dan story karena kan ada jam-jam tertentu nih ya, kayak dari jam 11 sampai jam 12 sampai jam 1 itu biasanya rentan waktu orang-orang istirahat, banyak orang main HP di situ kan. Bener. Lalu kalau pagi sebelum mulai kantor tuh jam 8 pasti orang pada ngecek HP juga ya, sebelum mulai bekerja ya. Bener. Jadi postingnya itu di jam-jam senggang, jam-jam istirahat. Lalu kalau misalnya dia ngepost malam ya paling jam 9, jam
jam 7 sampai jam 9 lah. Hmm. Karena kan kebanyakan jam 10 ke atas tuh udah aktivitas masing-masing. Ada yang udah capek, ada yang mungkin baru ngerjain tugas, baru pulang dari kuliah gitu kan. Betul sekali. Jadi itu sih fitur dari kami nanti. Lalu pertanyaan berikutnya Miss, apa yang biasanya Miss pertimbangkan nih ketika memiliki penyedia layanan jasa? Oh, Pertimbangkan. maksudnya memilih ya? Ya, yang menjadi pertimbangannya itu. Ya, mungkin tadi ada sebelum pertanyaan sebelumnya, mungkin ketika saya memilih suatu jasa, pelayanan jasa seperti itu, tentu pasti yang harus saya lihat itu adalah pelayanan jasa itu bisa memberikan apa? Impact Ya. positifnya. Benar, terhadap perusahaan saya seperti itu. Apa yang saya bisa berikan? Benefit. Lalu juga ya benefitnya betul. Kemudian pasti juga masalah harga, tidak lain dari Ya, itu. itu udah jelas ini. Pasti ya. Pasti harga. Lalu juga kualitasnya itu bagaimana? Pangsa pasar yang dia ketahui bagaimana? Dia canggih, tapi dia nggak paham pangsa pasar di, misalnya kita di Batam. Pangsa pasar di Batam tuh maunya bagaimana? Mungkin pangsa pasar di Batam atau masyarakat yang di Batam dengan mungkin pangsa pasar yang di Jakarta mungkin berbeda. Nah, kalau misalnya pelayanan jasa ini tidak mengetahui tentang pasar-pasar di Batam, tapi dia punya canggih, percuma saja seperti itu. Dia pangsa pasar di Batam itu ternyata banyak yang usianya yang untuk pemakaian ini usianya di atas sekian. Berarti kalau dia di atas sekian, berarti dia harus dengan anak muda usia 20-an. Berarti dia harus membuat sesuatu yang untuk usia 20-an seperti itu. Kalau yang pangsa pasar untuk ini orang-orang tua 30, 40 misalnya ataupun 50-an. Kita tentu harus membuat ya tulisannya lebih besar, misalnya untuk poster misalnya seperti itu. Lebih nampak, warnanya yang terlalu warna-warni matanya sakit. Itu kita harus pikirkan seperti itu. Jadi tentu kita memilih namanya pangsa pasarnya. Jadi pelayanan jasa dia paham terhadap pangsa pasar. Tapi kalau dia tidak paham, tentu saya tidak terpakai seperti itu. Jadi pasti tentu benefitnya atau apa yang dia bisa berikan ke kita, kemudian masalah harga dan kualitas, dan juga terakhir ada pangsa pasarnya, dan juga terakhir ada kepercayaan. Ya. Saya dari kepercayaan itu adalah karena kalau kita misalnya contoh pelayanan jasa seperti yang ditawarkan adalah digital marketing, ya pasti beberapa data dari perusahaan kita berikan seperti itu. Ya, jadi kita memberikan satu kepercayaan. Itu yang kita kepercayaan perusahaan ini dan jasa ini bisa tak dipegang seperti itu sih. Jadi ada 5 poin yang biasa kita, ya betul. Dari harga, benefit, lalu kepercayaan, Pangsa pasar pasar, dan juga kualitas kualitas. seperti itu. Ya, sejauh ini sih dari kalau untuk misalnya pangsa pasar ya, kami surveinya tuh secara global, jadi kayak tingkatannya itu cuma ada 3, anak-anak, remaja, sama dewasa. Oke. Karena kan untuk usia di atas dewasa seperti saya itu kan udah jarang tuh lihat poster apa-apa, jadi kami nggak ngambil situ. Tapi target utamanya tuh ke remaja. Apalagi ini di bidang pendidikan kan, anak-anak yang SMA atau SMK atau madrasah yang mau ke kuliah, mau ke kampus gitu kan, perkuliahan. Nah, jadi target kami tuh lebih ke situ. Untuk ya survei secara globalnya tuh pengguna sosial media, internet itu memang lebih banyak sekarang anak-anak remaja. Oke, ya. Last question. Oke. Apakah ada aspek dari layanan kami yang menurut Ibu itu bisa ditingkatkan? Kalau suruh meningkatkan pasti tentu kita harap namanya digital ya, namanya teknologi itu selalu saya harapkan pasti harus selalu berkembang sesuai zamannya seperti itu ya. Mau bentuk berkembangnya bagaimana ini kembali lagi ke mungkin untuk pelayanan jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini seperti itu, dan juga kedepannya. Nah, masyarakat itu dan juga kebutuhan saat ini dan kedepan itu pasti berbeda kedepannya seperti itu. Jadi tentu untuk bagian pelayanan di sini, maksudnya untuk digital marketing company di sini tentu harus mempertimbangkan 10 tahun, 15 tahun apa yang harus terus dikembangkan seperti itu. Kalau saya ditanya harus berkembang bagaimana, mungkin harus sedang kondisi ya, harus sesuai kondisi saat itu seperti itu. Yang penting seperti saya katakan di awal, memudahkan ya, dipahami itu paling penting, karena digital marketing ya, memudahkan dipahami itu paling penting sekali seperti itu sih.
Ya kembali lagi visi dari perusahaan kami itu ya itu untuk yang pertama pasti memuaskan pelanggan, menjaga kepercayaan. Jadi ya sesuai yang disebut tadi kayak data-data itu kan beberapa atau sebagian, bahkan ada perusahaan tuh yang ngasih semua data ya langsung data mentah, nih kamu kerjakan, kamu survei sendiri. Kan ada tuh, karena tipe-tipe customer ada banyak ininya, karakternya ada beda-beda semua. Jadi ya terima kasih atas tadi saran yang dikasih buat peningkatan produk kami. Lalu terima kasih juga nih sudah meluangkan waktu buat wawancara kami, tugas UAS. Di sekian dari kami. Terima kasih, Miss. Terima kasih. Kesimpulan dari kedua wawancara adalah perusahaan kami menawarkan layanan pemasaran digital dengan fokus utama pada platform Instagram, dengan beberapa juga mencangkup TikTok. Perusahaan juga menekankan pentingnya kualitas, harga yang bersaing, pelayanan yang baik, pemahaman yang kuat terhadap pasar target, dan kepercayaan dari klien. Para peserta wawancara mengapresiasi konsep promosi yang ditawarkan oleh perusahaan kami dan menyatakan ketertarikan terhadap layanan tersebut. Tantangan dalam mempromosikan kami diakui. Terakhir, keduanya mengakui pentingnya pengembangan terus-menerus untuk menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang. Sekian, terima kasih.